Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Kalau tadi guru kita Ki Haji Fahmi Salim menjelaskan bagaimana mengapa Allah menurunkan azabnya kepada hambanya. Di antaranya merebaknya banyak maksiat yang tidak ragu dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, ini merupakan satu momen untuk evaluasi bagi kita. Jangan-jangan musibah atau bencana ini akibat dari ulah tangan manusia. Nah, di segmen ini pemirsa, Ustadz Asmar Lambo akan menyampaikan musibah sebagai momen untuk evaluasi diri. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min Adam fa'adam wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya muliakan, saya hormati guru kita Bapak Kiai Haji Fahmi Salim. Mudah-mudahan beliau panjang umur, orangnya semakin awet muda, dan tentunya menjadi sulu lampu kebaikan untuk kita semua. Amin. Saya muliakan, saya hormati seluruh jamaah Damai Indonesiaku TV One yang hadir di dalam Masjid Al-Hasanah. Alhamdulillah, serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap masalah dan musibah-musibah yang menimpa kita. Amin. Bu, ada nggak di sini nggak pernah dapat musibah? Nggak ada. Pak, ada di sini nggak pernah dapat musibah? Nggak ada. Kenapa? Karena kalau tidak pernah dapat musibah, itulah musibah. Karena hakikat kehidupan kita pasti akan dihiasi dengan senang dan susah. Pasti akan dihiasi dengan tawa dan tangis. Pasti akan dihiasi siang dan malam. Pasti akan disiangi nyaman dan tidak nyaman. Ya. Artinya apa? Dalam kehidupan kita pasti kita akan berjumpa yang disebut dengan masalah, persoalan, musibah. Itu pasti terjadi. Maka bagaimana kita mengambil i'tibar dan pelajaran dari musibah yang Allah titipkan kepada kita? Musibah Allah kirim kepada kita, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada tiga. Ada tiga bentuk musibah yang Allah kirim. Yang pertama, ada musibah bentuknya ujian. Ada musibah bentuknya ujian. Di dalam surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Bu, ma asaba min musibatin, Allah tidak turunkan suatu musibah fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, termasuk pada dirimu sendiri, pada kita semua, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan Allah telah merancang dan mencatat dalam kitabnya sebelum Allah menjadikan di muka bumi ini. Jadi Allah turunkan musibah adalah kepastian dan sudah tercatat. Yang jadi masalah bukan musibahnya, tapi bagaimana kita menangkap musibah itu. Bagaimana kita menangkap sinyal Tuhan. Apakah kita semakin dekat dengan Allah atau kita semakin jauh dengan Allah? Bu, ada nggak di sini yang biasa marah-marahin suami?
Ada? Enggak ada yang mengaku. Pak, ada biasa dimarahin istri? Banyak yang mengaku. Artinya apa? Banyak yang sering marahi suami. Apa yang menyebabkan ibu marah-marah? Banyak penyebabnya. Akan tetapi itu akan menjadi sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah kalau marah kita karena Allah. Marah karena suami mungkin tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah. Ya, marah kita bukan berarti kita mengomelin suami, tapi kita ada rasa yang kurang senang ketika dia mendurhakai Allah. Ya, maka itulah lulus ujian. Yang diuji itu mesti orang yang taat kepada Allah. Itu konsep. Jadi orang beriman itu dikasih musibah sebagai ujian. Sifat ujian tidak akan melebihi batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian kepada kita kecuali kita mampu, dan tidak akan melebihi batas kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Itu ujian. Dan yang diberi ujian adalah orang beriman. Yang ujian itu yang sekolah, Pak. Kalau tidak sekolah nggak perlu ujian. Oh, boro-boro sakit melanda, masalah datang, dia bilang, aku lagi diuji oleh Allah. Padahal sholat tidak pernah, laksanain perintah Allah nggak pernah, kerjanya mendurhakai Allah. Lalu dia mengatakan, saya lagi diuji. Siapa uji? Itu namanya Anda diberikan peringatan oleh Allah. Jadi yang diuji itu adalah orang beriman. Itu sifatnya ujian. Dan yakinlah kalau kita pandai menangkap ujian akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada duri yang menusuk kaki kita, melainkan kita mampu menerima dengan ikhlas, kita mampu mengambil hikmah, insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu ujian. Bu, udah siap diuji sama Allah? Kok kencengnya? Udah siap diuji sama Allah? Orang beriman harus siap. Karena kita yakin ujian tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Jadikan ujian untuk mendapatkan hikmah, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan. Lihatlah para nabi dan rasul. Bagaimana pada saat Nabi Ayyub alaihi salam seluruh tubuhnya dimakan oleh belatun dan ulat. Akan tetapi dia masih mampu tersenyum. Kemudian ia mengatakan, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya. Bukankah belatung-belatung ini adalah makhluk kiriman dari kekasihku? Mereka mampu merasakan nikmat dalam ujian. Halo? Jadi sikap kita terhadap ujian itu penting. Ada pepatah mengatakan, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk gelapnya malam. Saya ulangi, lebih baik menyalahkan lilin daripada mengutuk gelapnya malam. Ini yang banyak problem dalam kehidupan kita. Banyak orang yang pandai mengutuk masalah, menutup musibah, mencaci maki dan sumpah serapah terhadap bencana yang menimpa. Akan tetapi dia tidak pandai menyalahkan lilin untuk menghadirkan cahaya. Dia tidak bisa menghadirkan solusi. Halo? Ada masalah pemilihan partai politik, ada masalah pemilihan kepala desa, caci maki semua keluar. Oh itu begini, oh itu tukang selingkuh, oh itu ini macam-macam. Semua caci maki, sumpah serapah. Tapi kalau dia diberi amanah, belum tentu juga dia mampu menjalankan. Ada nggak begitu? Di mana orangnya? Intinya nggak hadir di sini. Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku, ini. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, sifatnya musibah. Ada yang sifatnya sebagai hukuman. Siapa itu? Orang yang kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau kufur, Allah akan hukum kamu. Dan yang ketiga, ada sifatnya sebagai istidraj. Apa itu istidraj? Kemungkinan ada orang semakin maksiat, derajatnya semakin diangkat. Oh lihat tuh sono, mereka nggak sholat, mereka maksiat, kerjanya judi, tapi rezekinya naik terus.
keluarganya bahagia aja. Ketahuilah, mungkin Allah mengangkat dia semakin tinggi seperti orang yang manja kelapa, naik dulu setinggi-tingginya baru dijatuhkan agar dia merasakan sakit sesakit-sakitnya, karena kalau belum tinggi dijatuhkan mereka tidak merasa sakit. Itulah yang disebut dengan al-istidraj. Baik, terima kasih Ustadz Asmar Lambo yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Suatu muhasabah atau introspeksi bagi diri kita, musibah atau bencana yang menimpa kita akhir-akhir ini. Apakah itu merupakan ujian atau itu merupakan azab atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di segmen berikut pemirsa kami persilakan para jamaah untuk menanyakan berkaitan tema kita yang menarik ini. Ujian suatu momentum bagi kita untuk evaluasi diri. Nah, insya Allah guru-guru kita akan menjawabnya di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.